Pernah nggak sih ngerasa tim Anda itu sibuknya luar biasa, meetingnya non-stop, tapi kok hasilnya terasa gitu-gitu aja? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar resep buat ngebangun tim produk yang fokusnya itu bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas yang bener-bener ngasih dampak. Kita mulai dari kutipan bos Spotify, Daniel Ek. Wah, ini dalam banget kan? Ini bukan sekedar teori loh, tapi kenyataan pahit yang terjadi di banyak banget perusahaan teknologi. Intinya apa? Terlalu banyak energi yang habis buat kerja di sekitar pekerjaan, bukan pekerjaan yang beneran ngefek ke bisnis. Dan ini dia akar masalahnya. Selama ini tuh, banyak tim produk seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Mereka sibuk sama proses, metodologi, pokoknya cara yang benar. Sementara kondisi bisnis perusahaan itu dianggap, ya bukan urusan gue. Nah, di iklim ekonomi kayak sekarang, sikap lepas tangan begini udah nggak bisa lagi. Udah bukan pilihan. Masalah ini bahaya banget, karena bisa ngejebak tim dalam sebuah siklus yang merusak. Ada istilahnya nih, spiral kematian berdampak rendah. Kedengerannya emang dramatis ya, tapi percaya deh, ini nyata dan terjadi di mana-mana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih itu? Coba bayangin deh, sebuah tim yang kerjanya nambahin tombol baru terus, atau fitur-fitur kecil yang kayaknya keren, tapi sebenarnya nggak nyelesain masalah pengguna. Bukannya jadi lebih baik, produknya malah jadi makin ribet, makin susah di-maintain. Nah, itulah spiral kematian berdampak rendah. Kelihatannya sibuk, padahal nggak kemana-mana. Dan begini cara kerjanya. Ini tuh kayak efek domino tapi negatif. Pertama, kerjaan yang remeh-temeh tadi bikin produk jadi rumit. Kedua, karena rumit, jadi banyak drama internal, konflik antar tim, saling tunggu-tungguan. Ketiga, karena malas konflik, tim jadi takut buat nyentuh bagian-bagian produk yang paling penting, yang beneran ngasilin uang. Hasil akhirnya, ya mereka balik lagi ke langkah pertama, ngerjain hal-hal yang aman dan dampaknya kecil. Lingkaran setan yang sempurna kan? Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya mutusin lingkaran setan ini? Jawabannya ada di perubahan cara berpikir yang fundamental. Coba deh, kita lihat perbandingan dua dunia ini, tim yang kejebak di masa lalu dan tim masa depan yang fokusnya ke dampak. Bedanya jauh banget kan? Di satu sisi, ada tim berdampak rendah yang mainnya aman. Mereka cari target yang gampang, hindarin sorotan, dan lebih mentingin proses daripada hasil. Di sisi lain, tim yang mengutamakan dampak itu justru sebaliknya. Mereka berani ambil target besar yang menantang, yang mungkin di luar kendali mereka. Karena mereka tahu disitulah nilai sebenarnya. Mereka sadar kalau keberadaan mereka itu investasi perusahaan, bukan sekedar pos biaya. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Kalau kita mau membangun tim yang fokus sama dampak, langkah paling pertama dan paling krusial adalah mendefinisikan dengan sangat-sangat jelas apa itu dampak bagi tim Anda. Ini fondasinya, benar-benar dasar dari segalanya. Mulainya dari pertanyaan ini, dan perhatiin kata kuncinya ya, kondisi terukur dan titik waktu tertentu. Pertanyaan ini maksa kita buat berhenti pakai jargon-jargon kosong kayak menjadi pemimpin pasar atau membuat produk yang dicintai. Kita dipaksa buat ngomong spesifik, angka apa yang harus kita capai, dan kapan targetnya. Nah, buat jawabnya, pakai aja template sederhana ini. Ini langsung mengubah sesuatu yang abstrak jadi sangat konkret. Contohnya nih, kita harus punya setidaknya 500 pelanggan berbayar baru pada akhir kuartal ini, supaya kita bisa lolos ke putaran pendanaan berikutnya. Tiba-tiba, dampak itu bukan lagi kata-kata manis di slide presentasi, tapi jadi target yang jelas dengan konsekuensi yang nyata. Prinsip ini penting banget buat jaga fokus. Hindari yang namanya tujuan berjenjang, di mana tujuan utama perusahaan dipecah-pecah sampai jadi kecil banget dan nggak relevan lagi di level tim. Sebaliknya, tujuan tim Anda harus langsung mengorbit tujuan perusahaan. Anda harus bisa ngejelasin cuma dalam satu kalimat gimana kerjaan tim Anda itu ngebantu perusahaan mencapai tujuan besarnya. Dan yang terakhir, setelah kita tahu apa itu dampak dan tujuan, kita udah selaras, ada satu pertanyaan pamungkas. Anggap aja ini reality check yang jujur, bahkan mungkin sedikit brutal, tapi perlu banget ditanyakan oleh setiap tim. Coba jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya. Bayangin deh, uang perusahaan itu uang dari kantong Anda sendiri. Ngelihat semua biaya tim Anda, gaji, fasilitas, software, apakah Anda masih bakal bilang, ya ini investasi yang bagus? Pertanyaan ini bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi untuk ngambil alih tanggung jawab. Ini maksa kita buat mikir seperti pemilik bisnis. Dan itulah inti dari menjadi tim produk yang benar-benar mengutamakan dampak. Memastikan setiap rupiah dan setiap jam kerja yang diinvestasikan kembali dalam bentuk nilai yang nyata bagi perusahaan.